Selamat bergabung di podcastnya PMI Lampung. Edisi ketiga ini, sahabat PMI bersama saya, Nita Rustanti, kita ngobrol penuh inspirasi. Mumpung kopinya masih hangat, silakan di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Oke, alhamdulillah. Sahabat TNI, sosok inspiratif kita yang kita undang ngopi kali ini adalah Bapak Rudi Syawal Sugiarto, SEMH. Selamat malam. Selain Wakil Ketua Pengurus PMI Provinsi Lampung periode kepengurusan tahun 2020-2024. Nah, yang belum tahu, sahabat TNI, beliau juga Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung. Berat kan tugas beliau? Oke, kita langsung aja ya tanya ke beliau gimana pelaksanaan beliau di lapangan. Ya, apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah, sebelumnya saya menyapa dulu sahabat-sahabat PMI, juga sobat tangguh dimanapun berada di Provinsi Lampung. Selamat malam, saya Rudi, bergabung dengan podcast Ngopi di PMI. Oke Pak Rudi, saya tuh seminggu loh Pak, hampir seminggu ngejar-ngejar Bapak online. Saya stalking di media sosialnya Bapak beradanya di mana nih? Bisa apa enggak nih kita undang ngopi di sini? Alhamdulillah Pak, terima kasih Pak sebelumnya menyempatkan diri menerima undangan ngopi kita ini. Pak, tadi teman-teman tuh udah kalau tanya, Pak Rudi itu sibuk loh nih, sanggup enggak Pak Rudi ini bisa enggak datang ke sini? Nah itu Pak yang saya mau tanyain Pak, pelaksanaan tugas Bapak tuh di PMI Provinsi Lampung maupun di BPBD Provinsi Lampung itu sebenarnya bisa saling mendukung atau malah jadi kerepotan gitu Pak, tumpang tindih. Monggo Pak. Alhamdulillah, tugas saya di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung sangat bersinergi dengan tugas saya sebagai Wakil Ketua di PMI Provinsi Lampung. Ada tugas-tugas kemanusiaan di PMI Lampung yang sangat mendukung kewenangan dari tugas kami di BPBD Provinsi Lampung. Contohnya kolaborasi kami dengan PMI, antara BPBD dan PMI dalam penanggulangan COVID-19. Selaku anggota Satgas COVID Provinsi Lampung, PMI berperan sangat aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan prokes, dengan penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas umum. Juga yang sangat booming terakhir ini adalah kerjasama PMI dengan relawan Rescue Lampung, relawan yang tergabung dalam forum pengurangan risiko bencana di Provinsi Lampung terkait dengan plasma convalescent. Kita bekerjasama, berkolaborasi, alhamdulillah. Berdasarkan data yang dirilis oleh PMI Provinsi Lampung, sampai saat ini kurang lebih hampir 200 plasma semenjak di launching pada saat itu. Mudah-mudahan kedepannya kolaborasi ini akan semakin baik dan semakin erat, di mana antara ada irisan tugas-tugas di PMI dan tugas-tugas di penanggulangan bencana. Contohnya kegiatan PMI ketika dulu tsunami di Lampung Selatan, PMI itu selalu ada di depan, membantu pertolongan pertama pada masyarakat yang terdampak dari tsunami. PMI adalah bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung. Lalu ini Pak, ini obrolan di warung kopi Pak, kan bulan lalu tuh ada Pak yang masalah kelangkaan tabung oksigen Pak di Provinsi Lampung Pak. Gimana Pak sekarang Pak, Bapak menyikapinya Pak sebagai Kepala BPBD Provinsi? Udah tercukupi belum Pak? Alhamdulillah, memang beberapa minggu yang lalu sempat terjadi kelangkaan oksigen, di mana saat itu kondisi pandemi di Provinsi Lampung itu masuk pada asesmen level 4 darurat ya di Kota Bandar Lampung ya, sehingga sering terjadi kelangkaan oksigen. Alhamdulillah kapasitas gubernur kita Pak Arilan Junaidi yang mempunyai kolega yang ada di mana-mana mempermudah Provinsi Lampung mendapat pasokan oksigen. Pasokan oksigen dari Provinsi Lampung itu yang pertama dapatkan dari mitra-mitranya Provinsi Lampung, dunia usaha dari PT Pusri, dari Nataran Mining,
Dari luar juga dari Krakatau Steel juga memberikan bantuan pasokan oksigen, juga dari Sinarmas, juga dari pengusaha-pengusaha lokal. Yang terakhir ketika beberapa minggu yang lalu hadirnya Menko Perekonomian dan Kepala Satgas Nasional Penanggulangan COVID, beliau membawa oksigen konsentrat bantuan untuk Provinsi Lampung sebanyak kurang lebih hampir 500. Dan yang terakhir nggak nyampe seminggu yang lalu itu dapat bantuan dari Kanoto Foundation, ada sekitar hampir 80 oksigen konsentrat. Itu tentunya sangat berarti bagi pasokan oksigen bagi kebutuhan para penderita COVID yang ada di rumah sakit. Dan gubernur juga membentuk tim Satgas Oksigen yang terdiri dari lintas instansi. Jadi mereka menerima bantuan-bantuan, menyalurkannya ke rumah sakit. Alhamdulillah sekarang pasokan oksigen kita di Provinsi Lampung, rumah sakit itu sudah normal kembali gitu. Sudah mencukupi ya Pak? Sudah mencukupi. Ini sebenarnya kejadian ini nih khusus di Provinsi Lampung aja pas seluruh Sumatera sih Pak? Iya. Kelangkaan oksigen. Kelangkaan oksigen ini hampir merata terjadi di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Penyebabnya adanya penyebaran varian Delta, ya COVID Delta yang sangat masif. Itu yang menyebabkan tingkat penularannya yang sangat cepat, sehingga banyak yang terpapar dan banyak yang butuh untuk kondisi tertentu, banyak pasien-pasien yang butuh oksigen. Oke Pak, kita sambung lagi nanti. Kembali lagi Pak Rudi, pembahasan kita tadi. Ini Pak, ada obrolan di warung kopi ini Pak. Apa benar Pak, sekarang kalau kita beli atau isi tabung oksigen itu harus ada surat rekomendasi dari dokter Pak? Benar nggak Pak? Ya, pada saat terjadi kelangkaan kemarin beberapa waktu yang lalu itu memang oksigen itu kan sangat terbatas pasokannya. Jadi yang butuh oksigen itu memang harus, yang diutamakan adalah pasien yang dirawat di rumah sakit. Memang pemerintah saat ini tidak menganjurkan pasien isoman itu untuk dirawat di rumah. Jadi karena banyaknya masyarakat yang terinfeksi COVID yang dirawat di rumah sakit, tentunya pada gejala-gejala sedang dan gejala berat itu memang ketika saturasi oksigen itu di bawah 90 itu dibutuhkan sekali oksigen pembantu untuk mempercepat kenaikan dari saturasi. Berarti sekarang harganya udah normal ya Pak? Ya, sebenarnya pada saat kemarin terjadi kelangkaan juga banyak dari pengusaha-pengusaha juga yang membantu untuk mengisi oksigen gratis. Yang penting ada surat keterangan bahwa pasien itu sedang dirawat. Pak, berikutnya terkait kedatangan Menteri Agama Pak beberapa waktu lalu untuk meresmikan rumah sakit darurat penanganan COVID di Bandar Lampung dan bersandarnya KM Lawik di Pelabuhan Panjang yang katanya nantinya akan dijadikan sebagai tempat isoter. Apa Pak benang merah dari kedua hal tersebut Pak? Ada informasi apa Pak yang bisa disampaikan pada masyarakat tentang kondisi pandemi COVID saat ini di Provinsi Lampung? Alhamdulillah semakin hari semakin membaik. Dari tadinya 14 kabupaten kota itu masuk dalam zona merah. Alhamdulillah per hari ini hanya ada 2 kabupaten yang zona kuning, lainnya ada zona oranye, tidak ada lagi zona merah di Provinsi Lampung. Ini kita semakin membaik karena penanganan asesmen yang dilakukan oleh pemerintah itu juga semakin baik. Jadi saya jelaskan di sini bahwa sebenarnya itu bukan rumah sakit darurat. Itu adalah rumah sakit yang dikelola oleh manajemen Pertamina, namanya Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Ekstensi Islamic Center. Di situ menggunakan fasilitas dari salah satu tower di asrama haji yang digunakan untuk pasien-pasien yang punya gejala sedang dan berat. Di situ dilengkapi banyak peralatan yang modern, peralatan ventilator, PCR,
sehingga merupakan salah satu rumah sakit rujukan yang terbaik ya. Berkaitan dengan bersandarnya KM Langit di Panjang, memang pemerintah sekarang tidak menganjurkan bagi para penderita COVID itu untuk melakukan isoman di rumah. Kita nggak pernah tahu apa gejala yang dirasakan, kan nggak ada dokter yang mengontrol. Jadi pemerintah itu menggalakkan satu tempat isolasi terpusat sekarang. Salah satu yang digagas oleh Bapak Gubernur Lampung dan Kementerian Perhubungan serta BNPB adalah penggunaan kapal KM Langit sebagai tempat isolasi terpusat di Panjang. Saat ini masih dalam tahapan penyiapan sarana dan prasarananya. Insya Allah dalam waktu nggak lama lagi kapal tersebut bisa beroperasi. Dan perlu kami sampaikan juga bagi warga yang akan isoman di KM Laut itu, pemerintah menyediakan fasilitas tanpa dipungut bayaran, diberikan makan sehari 3 kali, diberikan snack, diberikan bantuan sembako bagi keluarga pasien itu untuk 7 hari ke depan. Itu gratis Pak semuanya Pak? Alhamdulillah berkat dukungan dari berbagai pihak, dari kementerian dan pemerintah pusat dan Bapak Gubernur Lampung, semua fasilitas yang disiapkan di KM Laut itu gratis bagi. Administrasinya bagaimana Pak? Administrasinya bagi pasien yang ingin melakukan isoman itu cukup membawa surat keterangan dari puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lain bahwa dia sedang dalam perawatan atau terinfeksi COVID. Jadi tetap kita pakai istilah isoman ya Pak? Iya, isoman di rumah. Oke. Lalu Pak, ini selain penanganan pandemi COVID Pak, Provinsi Lampung ini juga kan provinsi yang rawan bencana Pak. Malah saya kalau ada pelatihan kepala merahan di sini, pelatihan penanggulangan bencana, teman-teman tuh saya dengar PMI ya, di Lampung ini, Provinsi Lampung ini gudangnya bencana alam. Bener nggak Pak? Jadi dari rilis IRBI, Indeks Risiko Bencana yang dirilis oleh BNPB tahun 2018, Provinsi Lampung itu masuk kategori provinsi yang punya risiko bencana yang tinggi, nomor 14 dari 34 provinsi. Ada 7 kabupaten zona merah potensi bencana yang tinggi, 7 dari 15 itu termasuk zona merah. Jadi untuk itu memang Provinsi Lampung dikategorikan salah satu provinsi yang punya risiko tinggi terhadap bencana. Lalu saya dengar juga Pak, masih bulan Agustus juga BPBD Provinsi Lampung membentuk Desa Tangguh Bencana atau Destana di Bandar Agung. Ini ada kaitannya dengan dampak tsunami Selat Sunda ya Pak, yang tahun 2018? Jadi Destana yang kita lakukan pada tahun 2021 ini pada bulan Agustus itu ada di Kecamatan Seragi. Seragi itu bukan merupakan daerah terdampak dari tsunami. Seragi itu ada sungai besar di sana yang 1 tahun bisa 2 kali meluap gitu. Jadi kita menetapkan desa Seragi itu sebagai desa binaan kita, desa tangguh bencana. Kita melatih masyarakat yang ada di situ untuk memperkuat ketangguhan terhadap bencana. Pada pelatihan tersebut juga kita melibatkan dari PNI, pada saat itu yang hadir kepala markas, memberikan pelatihan tentang pertolongan pertama. Kita juga mengundang Basarnas untuk melakukan pelatihan. Intinya bukan hanya terhadap ketangguhan terhadap bencana alam saja, karena pada saat ini kita dalam kondisi pandemi COVID, juga dilakukan edukasi kepada masyarakat, sosialisasi pada masyarakat bagaimana penanggulangan COVID di desa tersebut. Pak, itu kan di Bandar Agung itu tadi kan bencananya itu biasanya kan banjir. Gimana Pak kalau yang di daerah lain Pak, di kabupaten lain gitu misalnya Pak, itu ada rencana untuk membentuk desa tangguh semacam itu juga? Iya, kita rencanakan tadinya kita merencanakan ada 8 desa tangguh di Provinsi Lampung. Tapi yang bisa kita jalankan sementara ini hanya 3 dan baru jalan di salah satu di desa Seragi tersebut. Nanti berikutnya kita punya rencana di Kabupaten Lampung Selatan juga di Pulau Legundi.
itu adalah pesisir yang punya potensi dan sangat riskan terhadap dampak dari tsunami gitu. Jadi itu sudah merupakan salah satu target kami untuk membina masyarakat yang ada di Desa Legundi. Ini Pak, Palang Merah Indonesia itu Pak, sebagai disebutkan dalam Undang-Undang Palang Merahan tahun 2018 bab 5 pasal 22 memiliki tugas membantu pemerintah dalam penanganan musibah bencana di dalam dan di luar negeri. Kalau dari Bapak sebagai Kepala Pelaksana BPBD Provinsi sendiri Pak, ada nggak Pak rencana mengkolaborasikan kegiatan BPBD dengan PMI Pak? Oh, banyak kegiatan kita yang akan kita kolaborasikan dengan dengan PMI. Contoh dalam waktu dekat saya akan melibatkan PMI dalam kegiatan isolasi kapal lawit ini, sadar lawit juga dalam pembentukan desa tangguh bencana akan berkolaborasi juga kedepannya akan untuk keluarga tangguh bencana. Artinya kan ada sinergi antara kerja-kerja dari BPBD dengan PMI yang bisa kita iriskan, kita satukan supaya akan lebih efektif lagi dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sahabat PMI yang relawan PMI siap-siap ya. Ini Pak, terakhir nih Pak, sebagai orang yang mengemban tugas kemanusiaan dan sebagai Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, dalam menghadapi pandemi ini Pak, kita masyarakat ini lagi-lagi obrolan warung kopi, jadi sebenarnya ada rasa pesimis, ada tim pesimis, ada tim optimis bahwa pandemi ini akan segera berakhir atau berakhirlah entah kapan. Kalau dari Bapak sendiri Pak, ada nggak sih Pak keoptimisan itu Pak? Bisa nggak kita targetkan Pak? Ya, kalau kita kan, saya selaku aparatur pemerintah sangat optimis dengan kerja-kerja pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Apalagi dari pemerintah pusat kita melihat dan mendengar bahwa akan masuk vaksin yang jumlahnya hampir 300 juta dosis sampai dengan bulan Desember. Vaksin adalah salah satu yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 ini. Walaupun belum jaminan kita divaksin kita bisa bebas COVID. Artinya dengan kita telah divaksin, kita mempunyai kekebalan tubuh terhadap COVID-19, minimal ketika terinfeksi kita gejalanya itu tidak berat. Dan mudah-mudahanlah kedepannya dengan upaya keras yang dilakukan oleh pemerintah, juga partisipasi dari pihak swasta, itulah yang dinamakan kolaborasi Pantahelik, kolaborasi antara pemerintah, dunia swasta dengan relawan dan akademisi serta media massa ini sangat penting sekali dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik itu bencana alam maupun bencana COVID. Punya peran masing-masing, pemerintah punya peran sebagai regulator, swasta memberikan bantuan, pihak relawan itu menyiapkan diri mereka untuk membantu masyarakat, pihak akademisi memberikan kajian-kajian terkait dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki, media massa memberikan edukasi, memberikan informasi yang tepat bagi masyarakat. Baik Pak, dan sebagai pelaksana percepatan ya Pak penanggulangan bencana COVID ini Pak, yang Bapak harapkan dari masyarakat apa sih Pak? Sikap dari masyarakat saat menjalani pola hidup kita yang sekarang ini yang kira-kira itu sangat membantu sebenarnya? Sebenarnya sederhana sekali, ketika masyarakat itu sudah teredukasi, sudah terbiasa dengan penerapan protokol kesehatan, ya saya yakin semuanya itu akan bisa meminimalisir penyebaran COVID-19. Apalagi semakin hari semakin ke depan tingkat masyarakat yang divaksin itu semakin tinggi, penerapan protokol insya Allah lah kita akan melalui masa-masa suram dari pandemi COVID-19 ini. Sadar masyarakat ya, sudah kelihatan ya Pak? Iya, sekarang ini ya coba kita lihat kalau ada pengumuman ada vaksin di mana pasti berbondong-bondong masyarakat. Jadi masyarakat itu sudah merasakan bahwa yang bisa salah satu upaya yang bisa mereka lakukan adalah dengan divaksin itu. Baik Pak, terima kasih Pak atas kedatangannya sekali lagi acara untuk kita ini. Pembicara singkat tapi bermakna dalam. Oke, sahabat TNI,
kita ikuti lagi podcast ngopi selanjutnya. Salam. Salam tangguh.